Ya Aba, ya Bapa yang punya langit dan bumi, yang kami sapa, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau kami boleh ada Tuhan di rumah doamu ini Tuhan, untuk memperingati kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib, yang untuk kami Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan akan karya-Mu yang agung Tuhan, menyelamatkan hidup kami Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak lagi ada di dalam maut Tuhan, menjadi pemenang oleh karena Engkau memenangkannya Tuhan di atas kayu salib, karena Engkau bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada kami mau mendengar sebagian dari firman. Mari Tuhan urapi kami semua, urapi Tuhan, bahkan buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberi pengertian kepada kami, dan kami Tuhan boleh mendengar suara firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu ini ya Bapa, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Hati, pikiran, ucapan, tindakan, perbuatan hamba-Mu, perkataan hamba-Mu, urapi Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang berkarya atas bibir mulut hamba. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai langit dan bumi, yang berkuasa di bumi maupun di surga. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Shalom. Inilah duka cita yang memberi sukacita, saudara. Duka cita yang memberi kelepasan kepada saudara dan saya. Makanya dibilang Jumat Agung, suatu karya yang paling mulia di dalam hidup saudara dan saya. Karya Tuhan menyelamatkan kita dari dosa untuk hidup yang kekal, saudara. Saudaraku, keselamatan itu cuma manusia yang diselamatkan, saudara. Malaikat yang tersesat pun nggak diselamatkan. Cuma manusia, kita, saudara dan saya diselamatkan. Oleh karena kenapa, saudara? Inilah oleh karena Bapakmu dan Bapakku itu kasih. Oleh karena kita menjadi kesayangannya, kesenangannya, saudara. Itu rupanya, makanya kita hanya manusia yang diselamatkan. Malaikat tidak. Malaikat tersesat, Lucifer, iblis itu tadinya adalah malaikat. Karena memberontak, tersesat, tidak diselamatkan. Cuma manusia. Kenapa cuma manusia? Ini kita akan lihat. Rupa-rupanya kita akan lihat di Amsal 8, saudara ya. Kita akan belajar firman Tuhan di Amsal 8 ayat yang ke-22 sampai 23, dan nanti dilanjut lagi ayat yang ke-30 sampai 32. Amsal pasal 8 ayat yang ke-22 sampai 23. Baiklah, saya saja yang membaca untuk kita semua. Amsal 8 ayat 22 sampai 23. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku,
Maksudnya aku di sini adalah Yesus sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ayat 23. Sudah pada zaman purbakala, aku di sini Yesus dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Kita sambung ke ayat 30, Amsal 8 ayat 30. Aku ada sertanya, aku di sini Yesus sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku di sini Yesus menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ayat 31. Aku di sini Yesus, aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Disinilah kenapa kita diselamatkan, saudara. Karena kita anak-anak manusia menjadi kesenangan Yesus. Ayat 32. Inilah yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Ini di sini ini Yesus, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Jalan-jalan Yesus yang menjadi Tuhan atas saudara dan saya. Kita harus memelihara jalan-jalan itu dengan mengasihi Yesus. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, saudara, Tuhan sudah merancang. Makanya kita harus hidup di dalam rancangan Tuhan. Tuhan sudah merancang keselamatan buat saudara dan saya. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung manggil Adam, langsung disidang. Pertama-tama Adam yang disidang. Kenapa kamu Adam makan buah itu? Itu tuh perempuan yang kau taruh di sampingku itu yang memberikan, makanya aku makan. Nah, Tuhan lagi tanya lagi sama perempuannya, kenapa kau makan? Perempuan jawab, itu tuh si ular tuh, si iblis tuh yang suruh saya makan, makanya saya makan. Nah, mulai dari situlah Tuhan langsung mengadakan perseteruan antara keturunan iblis dan keturunan manusia, saudara-saudara. Itu ada, kita akan buka di Kejadian 3 ayat 15. Ya, Tuhan, Kejadian 3 ayat 15. Biarlah saya bacakan juga untuk saudara dan saya. Aku di sini adalah Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini adalah iblis, dan perempuan ini antara keturunanmu. Maksudnya keturunanmu ini adalah keturunan iblis, dan keturunannya ini adalah kita manusia. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuatan dari begitu manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Allah sudah merancang suatu keselamatan, sudah mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan, yaitu kita manusia, dengan keturunan iblis. Keturunan manusia kita akan menginjak kepala iblis, kepala ular, dan keturunan iblis akan mematuk kita punya tumit. Dan ini suatu gambaran, ya, nubuatan untuk penggenapan Yesus lahir dan Yesus mati dan Yesus bangkit. Jadi begitu, karena apa? Karena tadi
Kita itu menjadi kesenangannya Tuhan kita, yang Yesus adalah Tuhan sendiri. Ya sudah ada sejak purbakala. Sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Allah. Ya Allah sendiri. Makanya Yesus adalah Allah. Allah yang menyelamatkan. Karena bapak dan anak kayak saudara dan saya punya anak ya pasti satu juga tadinya. Awalnya satu dari saya saudara. Baru ada anak. Ini saudara. Ini makanya ada karya penyelamatan. Bahkan kita diselamatkan harus ada pengorbanan seperti begini. Ya, umpamanya kita ada anak yang kita kasih saudara. Ya, kalau dia sakit, dia kenapa-napa, pasti kita sebagai orang tuanya, bapaknya mengasihi anak, mau rela untuk menggantikan anak itu. Nah, begitu juga kan ada beserta Allah Yesus. Jadi dia ngomong nih, ini ilustrasi saja. Ngomong nih sebagai anaknya Yesus. Bapak, itu kesenangan saya sudah diambil. Nah, sebagai bapak dia ngomong sama Yesus. Ya, tapi kamu harus ngambil itu, nyelamatin itu. Apa? Terus bagaimana caranya bapak? Ya kamu harus mengorbankan diri. Harus rela kamu berkorban supaya kesenanganmu itu kembali. Dengan apa? Jawabnya, bapaknya ngomong, dengan darahmu. Makanya ada di ayat kejadian 3 ayat 21 saudara-saudara. Ini menunjukkan hari kemenangan. Ya. Ayat 21, kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Inilah kemenangan itu. Udah jauh-jauh hari dirancang Tuhan untuk hari kemenangan itu, untuk hari kebangkitan yang kita akan rayakan hari ini. Udah jauh-jauh hari. Tidak sampai penciptaan langit dan bumi, saudara-saudara. Tuhan menyelesaikannya. Mungkin nggak sampai 5 hari karya penebusan ini. 2000 tahun yang lalu, kalau dihitung-hitung. Menurut manusia itu udah ribuan, 4000 lebih tahun. Tapi bagi Allah cuma 4 hari. Dan kita akan lihat perjalanan karya penyelamatan ini, saudara. Kita akan belajar supaya kita betapa Tuhan itu luar biasa. Allahmu, Allahku itu luar biasa. Selalu menepati apa yang difirmankannya. Tidak pernah gagal. Rencananya tetap tidak gagal, saudara. Padahal waktu dunia dipunahkan, rancangannya hampir gagal kan? Kelihatan kita secara manusia, iblis ngomong, wah nggak ada lagi penyelamatan. Tapi tidak, melalui Nuh, saudara. Nuh mendapat kasih karunia dan anak-anaknya cuma 8 orang, ya, untuk misi karya penyelamatan yang dibuatkan oleh Tuhan. Terus setelah Nuh, siapa yang mendapat kasih karunia? Abraham mendapat kasih karunia untuk misi karya penyelamatan. Yang mana Tuhan berfirman di Kejadian 12 ayat 23 sampai 3, ya, bahwa Abraham akan dibuat menjadi suatu bangsa yang besar. Bahkan segala bangsa kaum akan mendapat berkat oleh karena Abraham.
Jadi Tuhan ngasih kasih karunia pada untuk menggenapi penggenapan dari karya yang agung ini. Itu dilanjutkan lagi kepada Ishak sebagai anak dari Abraham, menjadi anak perjanjian, menjadi perjanjian yang kekal kepada keturunan Ishak. Terus dilanjutkan lagi ke Yakub, ya, ke Yakub anak dari Ishak, padahal bukan anak sulung, tapi firman Tuhan berkuasa. Bahkan di Kejadian 25 ayat 23, ya, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Anak yang tua di sini adalah Esau, anak yang muda adalah Yakub. Dan ini yang melanjutkan kasih karunia untuk pengenapan karya penebusan ini. Nah, setelah itu Yehuda, ya, anak dari Yakub, ya, mendapat kasih karunia untuk karya penyelamat. Karena di Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Yehuda tidak akan beranjak sampai yang ampunnya datang. Siapa yang ampun? Yesus Kristus Tuhan kita lah yang ampunya. Itu digenapi. Bahkan setelah Yehuda lah siapa yang mendapat kasih karunia? Daud diurapi dan Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Makanya Kristus anak Daud itu menjadi tolak ukur. Dan siapa lagi yang mendapat kasih karunia? Terakhir adalah Yusuf sebagai keturunan dari Daud, beserta dengan Maria mendapat kasih karunia, saudara. Dia melahirkan Tuhan kita, Yesus. Yusuf sebagai bapa dan Maria sebagai ibu secara manusia. Walaupun Yesus dikandung oleh Roh Kudus, tidak seperti kita, saudara. Kita punya anak bukan dikandung oleh Kudus, tapi oleh karena perbuatan perempuan dan lelaki, suami dan istri. Saudara-saudara, dan di sini kita akan melihat bagaimana, ya, perjalanan dari Yesus lahir. Kita akan baca di Matius 18 ayat 21 sampai 25. Kita akan baca bersama-sama, saudara-saudara. Matius 18 ayat 21 sampai 25. Bagaimana Yusuf dan Maria mendapat kasih karunia. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kemudian datanglah Petrus dan maaf. Maksudnya Matius 1 ayat 18 sampai 25. Maaf saudara. Maaf saudara. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita baca 3, 2, 1. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum,
anak Daud. Dari Roh Kudus. 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sampai sini aja saudara, sampai 21 saja. Jadi inilah saudara, ya. Jadi Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa, untuk memberi pengampunan. Jadi Yesus, bahkan Allah berkenan akan Yesus, ya. Setelah 30 tahun, umur 13 tahun, Yesus dibaptis. Dan disinilah karya penyelamatan dimulai. Setelah Yesus dibaptis, itu ada di Matius 3 ya, ayat yang saya ambil ayat yang 17 aja, bagaimana Allah berkenan akan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudara, karya penyelamatan dimulai setelah Yesus dibaptis, setelah Allah menyatakan berkenan kepada Yesus. Bahkan di Matius 5 ayat 17, kenapa Yesus itu? Apa Yesus datang? Ini Yesus sendiri loh yang mengatakan, ya, bahwa dia untuk menggenapi, ya, kitab Taurat, kitab para nabi. Kita akan baca di Matius 5 ayat 17. Bagaimana Yesus sendiri yang ini saya baca untuk saudara dan saya, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus menggenap apa yang dinubuatkan oleh di kitab Taurat, di kitab para nabi, digenapi oleh Yesus di karya penyelamatannya selama 3,5 tahun mengabarkan berita kabar baik kepada saudara dan saya pada zamannya sebelum dia disalib. Bahkan kita di GBI selalu tiap bulan mengadakan perjamuan kudus, makan sehidangan dengan Tuhan. Itu menandakan saudara-saudara untuk memperingati kematiannya. Karena darah Yesus adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bahkan di atas kayu salib setelah Yesus selesai karya selamatannya, yaitu dengan mati di kayu salib, Yesus masih bicara. Setelah disalib nih, ada kegelapan terjadi dari jam 12 sampai jam 3. Jam 3 Yesus ngomong sudah selesai. Maksudnya karya penyelamatan sudah selesai bagi saudara dan saya. Itu saudara-saudara. Dan dia menyerahkan hidupnya, nyawanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada kalanya kita juga takut di dalam hal, jangankan saudara saya pun takut dalam hal kematian saudara-saudara. Apalagi kalau ada orang yang kita kasihi sakit,
rasanya kita juga ikut terseret, seakan-akan kita merasakan beban yang begitu dalam, saudara-saudara. Itu juga saya rasakan, dan itu juga Yesus rasakan, saudara-saudara. Semalam itu doa Yesus malam Jumat, ya saudara-saudara. Bagaimana Tuhan kita Yesus, Dia bergumul untuk saudara dan saya, karena Dia juga merasa takut, karena dibayangkan akan kematiannya Dia. Bagaimana Dia mati, dari disalib sampai jam 3. Ya, bagaimana Dia menderita, mengangkat kayu salib, Dia dihajar, dipukul, dicambuk. Dia membayangkan itu, saudara. Makanya Dia berdoa sampai tetesan-tetesan keringatnya seperti darah. Dan ini juga Tuhan mengajar kita bahwa kita harus berdoa. Itu yang diajarkan di saat-saat ini. Berdoalah, berjaga-jagalah, supaya kamu kuat dalam pencobaan. Dan Yesus pun melakukan itu sehingga Dia kuat untuk menanggung, untuk rela, untuk taat, untuk setia. Jadi Yesus sini Dia rela berkorban bagi saudara dan saya. Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Yesus setia sampai mati untuk saudara dan saya, untuk pengampunan dosa pelanggaran saudara dan saya, untuk memberi jaminan hidup yang kekal melalui kebangkitannya. Itu loh saudara-saudara. Jadi ini duka cita yang membawa bahagia, duka cita yang berbuah sukacita. Dan apa yang dituntut oleh Yesus untuk kita, saudara-saudara, tetap saudara-saudara, kita harus mempunyai hati yang rela, saudara. Apa itu hati yang rela, saudara? Yang rela itu tidak pernah enak, saudara. Kalau dibilang rela, pasti rela berkorban. Semuanya apa rela? Nggak ada. Rela itu pasti pengeluarannya, kan? Rela itu berarti kita yang memberi, ya. Ini ada rela seperti Yesus. Dan Yesus juga menginginkan saudara dan saya, supaya kita juga mempunyai hati yang taat. Maksudnya taat, segala peraturannya kita taati. Ini kata taat dan setia ini gak bisa dipisahkan nantinya. Taat dan setia. Terakhir setia. Maksudnya setia, kita tuh nggak bersungut-sungut. Ini namanya setia. Setia, walaupun mati kita pun dia nggak bersungut-sungut. Apapun yang diberikan Tuhan kepada kita untuk dialami, ya kita nggak bersungut-sungut. Makanya ada bersyukurlah dalam segala hal. Ini makna dari setia. Tidak bersungut-sungut. Begitu susah sedikit kita bersungut-sungut. Ya dijalanin ibadah, ya tetap dia taat ibadah, tapi tetap bersungut-sungut. Itu namanya bukan setia, saudara. Setia itu satu paket, makanya saudara. Taat dan setia itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Itu yang diinginkan Tuhan Yesus buat saudara dan saya, supaya kita ada bersama-sama Yesus yang sudah memenangkan saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia, yang diberi kasih karunia keselamatan dengan kematian Yesus. Yesus menjamin itu, saudara-saudara. Jadi walaupun kita takut mati,
tapi kita pasti mati, saudara-saudara. Karena dengan jalan kematian itulah kita akan dibangkitkan, kita akan diberi baju yang baru, yaitu yang seperti Kejadian 3 ayat 21 tadi. Tuhan memberikan kita pakaian dari kulit binatang dan memakaikannya kepada mereka. Jadi kita sudah diberi pakaian kemuliaan dari Yesus Kristus oleh kuasa kebangkitannya. Kita sudah diberi. Jadi jangan takut. Tapi mati ya tetap harus mati kitanya. Kita lahir, baru kita mati, dan kita akan bangkit. Memang rasa ketakutan itu ada, tapi tadi Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dengan berdoa supaya kita kuat, saudara-saudaraku. Bahkan Yesus setelah dia bangkit, ya, dari perut bumi, dia memberitakan kabar sukacita itu ke alam maut untuk membangkitkan yang mati-mati sebelum zamannya. Dikasih diinjilin semuanya. Itu ada di 1 Petrus. Jika dibangkitkan. Nah, jadi kalau kita nanti mati, ya, kita udah nggak ke alam maut lagi. Kenapa ini bisa dibuktikan dengan Yesus sendiri? Yang mana ada penjahat waktu dia disalib, ya, yang percaya kepada Yesus, yang dia bilang, Tuhan kalau engkau sampai engkau menjadi raja, ingat akan beta. Oh, langsung Tuhan mengatakan, pada saat ini juga engkau ada di dalam Firdaus. Jadi itulah saudara, itu bukti. Jadi kalau kita nanti mati, ya, ini yang sudah orang-orang yang percaya mati begitu Yesus, karena Yesus sudah ditinggikan, tetap tidak melalui lagi alam maut. Maut tidak berkuasa, maksudnya itu, ya. Bukannya kita tidak mati dulu. Nanti alam maut itu tidak berkuasa. Kita langsung ke Firdaus. Tapi, ya tadi kalau kita ngikutin jalan-jalannya Tuhan, ini saudara-saudara, kita juga harus ada harga yang kita harus bayar. Tuhan udah membayar harga yang luar biasa, seperti yang tadi ya, puji-pujiannya, yang tidak ternilai, yang tidak, pokoknya yang tidak mungkin lah. Kita cuma disuruh taat dan setia dan rela, itu saja. Kalau Yesus dia rela, taat dan setia kepada Bapa, nah kita juga sebagai anak-anak Yesus juga harus rela, taat dan setia kepada Yesus. Dan sebentar kita akan makan sehidangan yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan saya tidak perpanjangkan, ya. Yang dituntut adalah kita harus mempunyai hati yang rela, kita harus mempunyai ketaatan, kita harus mempunyai kesetiaan, saudara-saudara, ya, kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Makanya kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kasihilah dirimu seperti mengasihi diri sendiri. Kasihilah manusia seperti mengasihi diri sendiri. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu hamba sudah sampaikan Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami Tuhan tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang luar biasa, karya-Mu yang agung Tuhan bagi kami Tuhan, yaitu karya penyelamatan kami Bapak, karya penyelamatan anak-anak-Mu Tuhan dari dosa Bapak, supaya kami Tuhan bisa Tuhan bersama-sama dengan Engkau, supaya rencana-Mu Tuhan tetap bahwa tempat kami adalah di Firdaus Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sekarang yang beracara atas kami semua, baik hamba-Mu Tuhan,
Biarlah Engkau yang memberi pengertian. Bahkan Engkau Tuhan yang berbicara atas kami Tuhan, dengan kami mendengar suara firman-Mu. Bahkan hati kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan hamba percaya. Amin. Untuk firman Tuhan.